bertemu dengan Bigetron Beta match best of one series ya. Masih ditemenin sama Kolius dan juga Momo-chan. Momo-chan dan dari Woshi Paul. Ini akan membawakan Fanny. Yang mau aku lihat adalah gimana caranya EVOS Icon ini bisa menahan Fanny-nya. Karena gimana pun mereka bawa X-nya ini adalah Terizla yang butuh momentum. Mungkin seperti Flicker dan juga penalty zone gak bisa menangkap Fanny dengan cukup mudah. Tapi di sisi dari EVOS Icon ini tergantung ngasih space-nya ke arah Nolan gimana. Apakah yang kita tahu tipikal Nolan memang harus menang di early banget ya kok? Betul. Untuk bisa snowballing sampai ke arah mid to the late game. Karena kan Nolan ini rotasinya termasuk cepat, walaupun nggak secepat Fanny dengan steel cable ya. But at least burst damage-nya tuh lebih ngeburst daripada Fanny. Karena kan Fanny harus tricky ya, maksudnya memainkan steel cable-nya terlebih dahulu, baru menggunakan cutthroat supaya damage-nya sakit. Tapi kalau untuk Nolan biasanya dia tinggal bisa menggunakan fracture-nya kan. Untuk bisa memberikan damage yang maksimal, tapi baru aja terjadi pencurian di area jungle milik Bigetron Beta. Dan Fanny-nya pun sedikit terbang dari Woshi Paul hanya untuk memberikan gertakan saja. Iya, dan dari Brans lagi-lagi ya dengan hero powernya yang kita tahu Cloud, ini CV bakal dipok habis-habisan. Cuma yang aku tahu juga adalah kalau match up dengan Moskov ini harus berhati-hati sama Spear of Misery-nya sih. Karena gimana kan ada sedikit efek ministan ya. Apalagi kalau bisa mendorong sampai ke arah tembok nanti. Tapi Woshi Paul mencoba untuk one view tadi sepertinya, tapi ada backup yang baik dari Cloud-kun. Betul. Karena memang masih awal juga, Spear of Misery juga tadi sempat dilepaskan, tapi ya Bransnya juga belum connect menuju ke arah tembok, sehingga efek stun-nya itu tidak terjadi, hanya ke knockback aja. Turtle yang pertama udah muncul dan kelihatan dari Luoyi dan juga Terizla yang digunakan Fluffy dan juga Cloud-kun ini udah standby sebenarnya. Narasi ini bonyok banget di area atas sana dan dia pun masih level 3. So ini sebenarnya kesempatan emas untuk EVOS Holy mengamankan Turtle yang pertama. Malah aku merasa mereka harus main lebih agresif sih. Karena mereka bawa Grok sama Luoyi. Tapi Dreams bakal coba dihara, steel cable memang connect. Tapi mesti punya wall charge untuk escape. Awas. Itu satu astral spear-nya bener-bener sakit banget sih. Betul, tapi Purify ya digunakan sama Brans tadi untuk menghindari mungkin takutnya CV menggunakan Spear of Mystery-nya. Tapi juga gini Mo, sebenarnya kalau dari Fanny, Turtle pertama itu memang jarang banget kontes. Biasanya dia lebih ngincar ke arah kill points. Misalnya ngincar ke arah gold lane-nya supaya pertukarannya tuh lumayan cukup adil. Walaupun sekarang lihat tuh, dari rock urusannya juga langsung dicolong sama si Fanny. Ya, ini udah mulai kelihatan ya. Sebenarnya dari pemain-pemain Bigetron Beta mereka coba untuk bawain approach yang sama sih. Tapi Cloud-kun pergerakannya udah mulai terlihat karena Finn-nya sempat masuk ke area rumputan. Tapi dispersion dan juga rotation tidak bisa untuk menangkap ke arah Woshi Paul. Walters dibuka begitu saja Finn dan bahkan itu follow up yang begitu baik dari Cloud-kun. First blood berhasil diamankan oleh EVOS Holy. Again damage dari Luoyi ya kalau di early game itu lumayan cukup sakit. Dispersion rotation tadi juga membuat dari Finn gak bisa lari kemana-mana dan langsung disikat begitu saja. Pertarungan early game-nya bahkan Cutthroat juga sempat digunakan tadi ya sama Woshi Paul yang membuat Yang Lu harus setengah darah. Tapi belum ada gerakan agresif seperti invasi nih selain yang dilakukan sama Dreams menuju ke arah purple buff dari teman-teman Bigetron Beta. Sedangkan Bigetron Beta mereka nggak mau ngebales nih untuk invasi ke purple buff-nya EVOS Holy. Iya, dan Fluffy bakal melakukan pekerjaan dia dulu sih buat di early ini, motong-motong lane supaya dia bisa menangin rotasi nantinya. Dan Finn, ini approach yang bagus juga sebenarnya karena gimana pun dia harus nge-cover purple buff untuk Woshi Paul. Sementara di area atas Narashi yang bakal jadi korban sepertinya. Detonas Welcome sempat dibuka tapi ternyata tidak bisa untuk menumbangkan Yonglu. Sementara di area bawah. Watch Flicker juga menuju ke arah depan sana, bahkan ada Power of Nature. Mau coba tuh dibalas dengan ada Sacred Guard ya tadi ya dari Finn, tapi nggak nyampe jaraknya. Sehingga dia pun masih bisa selamat dari seorang Dreams. Sekarang Woshi Paul coba untuk one situation, bahkan orange buff-nya dicuri sama seorang Annabelle itu harusnya ya. Iya, tapi Annabelle jadi nggak punya retri sih buat turtle-nya. Aku rasa nggak masalah. As long mungkin EVOS Holy mereka mau cari kepala dulu ya untuk tumbangin satu pemain, bikin tim fight 4 lawan 5. Jadi nggak nyaman karena posisi dari Brans ini lumayan ke pressure sih dengan ada pergerakan Finn ke area bawah juga untuk nge-cover CV. Tapi udah 1 kill points nih untuk Brans. Nah itu dia. Ini bakal ngebantu Brans banget. Jadi dari segi level, Brans saya unggul 1 level kan dari seorang CV kan. Karena memang dengan 1 kill point dan 1 assist ini bakal ngebantu Brans banget. Narasi udah mulai mencoba untuk memberikan informasi, tapi ada diversion dari Fluffy yang dikirim ke depan sana. Annabelle pun berhasil untuk mendapatkan turtle-nya dengan cukup nyaman. Wah, itu zoningan yang baik ya dari EVOS Holy, dibuka diversion dari Cloud-kun, ngirimnya Fluffy
karena udah tahu ini butuh XP yang bisa tahan badan ngezoning. Dan bahkan Paul mencoba untuk 1v1 situation dengan Annabelle, namun lagi-lagi dua assassin yang begitu sibuk untuk bertanding di area atas, tapi Blazing Duet dibuka oleh Brans mencoba untuk memporak-porandakan pemain-pemain Bigetron Beta yang berada di area bawahnya, sementara Fluffy tumbang. Terlalu memaksakan teamfight kah kali ini, tapi Brans masih siap untuk teamfight. Masalahnya Paul datang, steel cable yang memang connect, tapi dari Paul dia nggak mau terlalu over sih. Karena pemain-pemain dari Bigetron Beta juga udah mulai kelihatan low. CV dan juga Finn nggak siap untuk teamfight. Betul. Karena kalau dibiarkan itu berkepanjangan ya Mo ya, bisa itu malah jadi kerugian gak sih Mo? Jadi kayak malah gak gulung balik gitu loh. Tapi sekarang EVOS Holy kan unggul nih dari segi gold dan juga objektif dari turtle-nya itu sendiri. Bahkan untuk objektif turret ya kan. Problem mereka adalah gini, ketika outer middle turretnya hancur dari Bigetron Beta, otomatis mereka bakal lebih nyaman lagi untuk bisa melakukan kontes nih di purple buff milik Paul. Iya, map control akan lebih jauh sih. Oke, Dreams udah memberikan informasi harusnya ada dua pemain di area atas. Retri digunakan oleh Paul untuk memberikan efek saja ke arah Dreams dan EVOS Holy. Mereka saat ini lebih unggul sih karena mereka dapetin dua turtle-nya. Brans udah mulai makanin dua turret, bahkan bisa bilang di turret di bawah udah mulai dihancurkan. So dia bakal bisa rotasi ke arah mid untuk makanin dua lane. Nanti bakal bisa lebih cepat lagi mendapatkan pundi-pundi gold untuk itemization ya. Dan kalau dilihat juga dari seorang Sive ya, dia udah jadi corrosion, mau menuju ke arah golden staff harusnya, yang nantinya bakal bisa untuk memberikan attack speed yang begitu kencang. Tapi Sive harus hati-hati karena dia juga bawanya inspire Mo. Jadi kalau dia terkena efek dispersion rotation ataupun terkena penalty zone, itu bakal ngebuat Sive bakal susah keluar. Apalagi kalau, iya itu baru aku mau bilang, apalagi wild charge ya dari Dream sendiri. Dan perfect turtle untuk EVOS Holy. Bigetron Beta bener-bener gak dikasih kesempatan untuk bisa melakukan zoning dan bahkan kontes ke arah objektifnya. Dreams ini bener-bener ngeganggu banget sih. Ini ya harusnya tipikal pengguna grok tuh kayak gini nih di awal. Ngerusuh sampai bener-bener kayak Bigetron Beta gak dapetin space. Asal selama dia gak ke pick off aman-aman aja. Diversion ke arah Orange yang tidak diketahui tapi... penalty zone dengan juga flicker. Paul langsung ter-instant kill dari pergerakan Annabelle dan juga Fluffy. Tidak ada yang mengetahui bahwa mereka diversion ke sana dan lihat space untuk Brans. Pas pump Bransnya juga berjalan nih dari Dreams. Ini terlihat kayak sempurna banget sih map control dari EVOS Holy. Dan sekarang purple-nya udah mulai dikontes. Seperti yang Kolius bilang, mereka dapetin objektif banyak, inner outer turretnya udah didapatkan juga di area bawah. So lebih enak buat pemain-pemain EVOS Holy bisa ngerusuh ke area invasi jungle purple buff-nya. Betul. Ini yang bakal ngebuat Paul bakal makin susah terbang. Dan dispersion rotation ini amat sangat mengganggu sih. Lihat, Finn aja setengah darah tapi lihat marah sih. Langsung mundur ke belakang dengan flickernya. Sedangkan movement situation Fluffy dengan CV hanya dengan execution strike. Dan di bawah sana Paul. Fracture-nya What are you doing? Karena fracture dan gods-nya connect ya dari Annabelle yang membuat akhirnya dari Paul again 0-2-0 dari skor. Berarti Fanny-nya belum terlihat efisien, bahkan Dan Kitty langsung tumbang. Gila, itu one hit kah? Dua hit ya? Iya. Kayaknya. Dan berani banget dari Annabelle untuk bisa masuk ke area base turret dari Bigetron Beta menumbangkan Dan Kitty. Tapi itu butuh sih, karena gimana pun kalau misalnya ada Astral Echo yang dibuka, ini ada kesempatan buat CV bisa masuk dengan satu buah Spear of Destruction. Betul. Karena dengan Spear of Destruction nantinya bakal bisa memfollow up ya pergerakan dari teman-temannya. Bargain kalau seandainya memang itemnya belum jadi, dia belum bisa memberikan damage yang maksimal kan Mo. That's why CV di sini harus benar-benar pintar untuk mencari space supaya dia bisa untuk melakukan farmingan. Tapi diversion dikirim dari seorang Annabelle, di burst lagi Paul baru muncul di lane langsung hilang begitu saja. Terlalu sakit sih ini, seperti yang kita udah bicarakan di awal ya. Kalau ngebawa Nolan harus snowballing dari early. Dan itu yang didapatkan sama Yonglu, meskipun kita ngelihat dia sering banget 1v1 situation sama Paul. Tapi menurut aku itu nggak bisa jadi match up yang membuat Annabelle atau Yonglu ini ke pick off gampang di early. Karena gimana pun dia punya fracture, dia bisa dodge juga. Jadi nggak mudah juga untuk Paul bisa ngejar ke arah Yonglu. Sekarang, pick Fanny ini apakah memang terlalu beresiko kok? Kalau menurut Koko buat Bigetron Beta? Dibilang beresiko, pasti beresiko sih Mo. Apa lebih bagus match up-nya sama Martis? Bukan Martis, Link yang kalau lu pikirin. Link juga karena ya. Karena Fanny ini dengan adanya Grok itu bakal sulit. Sedangkan Link masih bisa loncat kan? Oh iya, dengan betul. Finch Poise kan? Kalau Fanny ada Grok di
kasih temboknya dia nyangkut. Di Betul. wild charge dia juga lagi terbang bisa langsung auto mendarat. Iya sih. Itu jadi problems gitu. Dan sekarang berkat dengan adanya Lord yang berhasil diamankan oleh EVOS Holy, mulai bergerak kali ini. Mainkan 3 lane secara bersamaan. EVOS Holy mereka mau coba pressure di area turret base-nya. Lordnya sudah mulai masuk dan bakal coba di-clear cepat. Sementara Dreams tahu ini super minionnya lagi bergerak nih di area mid, so akan ditahan sedikit. Diversionnya keluar map. Mau coba datang tapi sepertinya tidak jadi diurungkan niatnya. Karena Lord sudah mulai masuk ke arah base top turret. Narashi, dia terkena dispersion dan juga rotation. Tersangkut bersama Vin. Base top turret pun hancur begitu saja, bahkan missile expert gak berhasil untuk mendorong rekan-rekan dari EVOS Holy untuk maju ke depan. Nih, dan mau gak mau harus kehilangan turret base 1, tapi at least Bigetron Beta karena mereka punya high ground yang kuat ya. Mereka punya Sive dan juga punya Fanny. Dari tangan Woshi Paul ini masih bisa melakukan clear cepat tadi di area mid dan juga bawahnya. Tapi tidak terlalu lama harusnya. Karena gimana pun ini semua tinggal menunggu eksekusi. Adanya Cloudcon yang ngebuka diversion. Dan juga mungkin ada Fluffy yang bisa flicker dan juga dengan satu buah penalty zone. Betul. Ini udah dibuka. Oke, diversion pelan-pelan tiba-tiba ramai surprise. Blasting duet dari Prats. Si V-nya tumbang, Narasi kami bakal jadi korban berikutnya karena dia terus welcome bersama dengan flicker menuju ke arah belakang. Ada cutthroat dari Woshipal tapi damage-nya belum bisa mengakhiri nyawa siapapun. Narasi yang baru tumbang bersama dengan Dreams. Terjadi pertukaran nyawa tapi Woshipal juga menjadi korban berikutnya. Masalahnya yang ditelan itu adalah Dreams yang masih punya flicker, punya wall charge, dan bahkan sekarang minionnya udah mulai bergerak masuk ke area base-nya. Bakal coba didorong secret tembak dari seorang Vin, tapi Dan QT ditumbangkan dan wipe out untuk EVOS Holy yang berhasil untuk mengamankan slot upper bracket mereka. Well. 11 menit